Hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya, dan masih di subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupannya. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Sudah siapkan belajar hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Pagi itu, mereka bergegas masuk ke ruang kelas untuk membuka box yang berisi botol minuman tahan panas. Mereka merasa penasaran, mengapa botol itu bisa menahan panas air yang ada di dalamnya. Dan ketika dipegang, botol itu tidak terasa panas. Bahan apa sajakah yang digunakan pada botol itu? Untuk itu, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini agar wawasan dan pengetahuan kamu tentang materi hari ini semakin bertambah. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyiapkan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemunya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat dan di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku. Ingat, tulisannya yang rapi, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selain termos,
tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya, seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang bacalah kembali bacaan berikut yang disadur dari sebuah buku pelajaran elektronik dengan seksama. Ikuti alurnya dengan seksama ya. Nah, bagaimana? Kalian bisa mengikuti alurnya kan? Setelah selesai membaca, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut ini. Tuliskan di buku tulismu dengan tulisan yang rapi. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang lakukanlah pengamatan dengan mengamati benda-benda yang ada di rumahmu. Gunakan tabel berikut ini untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Lalu buatlah kesimpulannya. Nama benda atau alat yang ada di rumah, kamu bisa mencarinya bersama anggota keluargamu. Lalu sifat hantarannya termasuk konduktor, isolator, atau semikonduktor kah? Lalu kegunaannya untuk apa? Tuliskan dengan baik. Hasilnya, kamu foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang perhatikanlah gambar cerita berikut ini. Lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Perhatikan contoh gambar yang pertama. Gambar cerita dari buku pelajaran. Kemudian, ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Paham kan? Nah, sekarang 2 gambar yang lainnya kamu lanjutkan. Ingat, tulis di buku tulismu dengan rapi, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.